Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna bika ilman ya rabbal alamin. Insyaallah saya akan menggantikan Ustaz Agus untuk mempelajari sama-sama kitab Bulughul Maram. Sebagian ikhwan mengatakan hadis yang telah datang seorang badui itu sudah dibahas. Sudah, berarti hadis setelahnya sekarang. Ya, yakin atau tidak nih? Kita mulai dari mana? Hadis yang bangkai darah itu atau yang untuk menetaskan, membersihkan air kencing? Yang mana ini? Jadi kita mulai dari mana sekarang? Disepakati mau mulai yang mana? Bangkai darah. Oke. Kita mulai dari hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uhillat lana maytatani wa daman. Fa amma al-maytatani fal jarad wal hut, wa amma ad-damani fat-tihal wal kabid." Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'f. Dari Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar, kedua-duanya Muslim. Radhiyallahu anhuma. Qala, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, uhillat lana, telah dihalalkan. Lana, la berarti di sini li artinya untuk atau bagi, na kita. Maitatan, maitah tadinya maitah. Kemudian ada alif dan nun menunjukkan dia itu double, dua bangkai. Daman, tadinya dam, satu darah. Kemudian ada tambahan alif dan nun berarti dua darah. Fa ammal maitatan, maka fa diwarnai maka, amma adapun al maitatan dua bangkai, fa al jaradu wal hut. Fa di sini berarti artinya maka dia adalah, maksudnya maka dia adalah, keduanya adalah al jaradu. Apa arti al jarad? Jarad artinya apa? Belalang. Wal hut, apa arti hut? Ikan. Wa ammad damani, dan adapun dua darah apa aja? Al-Fattihal, al-Tihal artinya apa? Al-Tihal hati di sini bukan hati jantung ya. Wal kabid, kalau kabid artinya apa? Jantung. Yang mana yang hati, yang mana yang jantung? Kabid ini apa kabid? Kabid itu hati bukan? Nah kalau misalnya tihal apa? Limpa. Di situ apa namanya? Hati dan jantung. Hati dan jantung ya? Kenapa hati dan jantung? Limpa itu apa? Atau tidak perlu kita ketahui itu apa? Yang terpenting kita ketahui adalah keduanya adalah darah. Asalnya kan kita tidak dilarang untuk memakan bangkai dan darah. Itu secara umum. Kemudian dikecualikan untuk dua jenis. Jadi maitah atau bangkai, meskipun bangkai tersebut adalah binatang yang sejatinya boleh kita makan seperti sapi, bangkai sapi itu tidak boleh kita makan. Namun dikecualikan dua bangkai, yaitu bangkai jarad, belalang, dan hut, dan bangkai ikan. Dan bangkai ikan di sini baik ikan laut ataupun ikan sungai. Adapun ikan laut itu dikuatkan oleh hadis yang pertama, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan menyucikan.
dan mayatnya, bangkainya itu halal untuk dimakan, dikeluarkan untuk ikan laut. Sementara ikan sungai atau air tawar itu dikiaskan dengan ikan laut karena sama-sama ada di air. Namun dalam beberapa kesempatan karena air laut itu berbeda zatnya, maka lebih kuat penghalalannya. Oke. Adapun darah asalnya tidak boleh kita makan. Karena itu dalam penyembelihan yang harus dikeluarkan adalah darah. Adapun jika dalam ayam misalnya ada darah-darah sedikit tersisa, ya, dalam pemotongan ayam kemudian digoreng atau direbus dan sebagainya, ada sedikit tersisa, itu masih bisa dimaafkan. Namun jika darah tersebut tergolong banyak dan berpengaruh pada rasa makanan tersebut, maka ini termasuk darah yang diharamkan dalam ayam misalnya. Baik. Kemudian untuk dua jenis ini, al-kabid wal tihal atau tihal wal kabid, itu keduanya asalnya adalah darah atau terbuat dari darah, atau bahan penciptaannya itu sama dengan darah. Namun keduanya termasuk dihalalkan. Jadi kabid dalam ayam misalnya atau dalam kambing itu tidak haram. Termasuk keumuman kambing tersebut, seluruh dari isi kambing itu boleh kita makan intinya begitu. Bahkan misal bagian kemaluannya tetap boleh kita makan, tidak ada dalil yang melarangnya. Ya. Nah, begitu al-kabid dan tihal, intinya kita mengetahui bahwasanya hewan yang dihalalkan untuk dimakan itu darahnya haram dimakan, namun ada pengecualian untuk dua jenis anggota tubuh yang berasal atau berzat darah yang dia dihalalkan, al-kabid wa tihal. Adapun darah yang masyhur yang kita kenal sebagai darah yang cair itu haram dimakan, kecuali jika memang tidak bisa dihindari, seperti ketika dalam potongan daging ayam ada sedikit darah yang tidak berpengaruh terhadap keumuman rasa daging tersebut. Paham? Seperti itu intinya. Atau paham atau tidak? Nah, sekarang kita lihat akhrajahu man, siapa itu? Akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad kan? Dan juga Ibnu Majah. Wa fihi dhaf. Dan dalam hadis ini ada kelemahan, dhaf. Berarti hadis ini hadis dhaif. Nah, hadis dhaif boleh nggak dijadikan sandaran hukum? Tidak boleh. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan sandaran. Nah, berarti bertabrakan. Berarti hadis ini nggak boleh dong. Hah? Ada yang bilang boleh? Saya jelaskan dari segi mustalah hadis ini. Dari segi riwayatannya. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 orang atau 4 orang. Jadi begini, ini ada Imam Ahmad, Imam Ahmad, ada juga Imam Ibnu Majah. Sorry, ini ya, biarin aja kalau saya lihat. Ad-Darqutni. Kemudian ada juga satu lagi, Al-Baihaqi. Nah, mereka ini meriwayatkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan dari seseorang bernama Zaid bin Muhammad bin Al-Aslam. Diriwayatkan dari bapaknya, berarti Muhammad bin Al-Aslam. Diriwayatkan dari siapa? Setelah diriwayatkan dari Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar menisbatkan pada Rasulullah secara marfu. Nah, hukum hadis ini adalah hukum marfu. Dalam ilmu mustalah hadis, marfu itu adalah hadis adalah apa yang ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang ternisbatkan kepada Rasulullah itu namanya marfu. Baik itu dhaif ataupun sahih, itu namanya marfu.
Baik, sekarang ada muskilah, ada masalah. Masalahnya Imam Ahmad diriwayatkan oleh anaknya namanya Abdullah. Abdullah bin Ahmad mengatakan bapak saya itu pernah bilang bahwasanya orang yang bernama Zaid bin Muhammad bin Al-Aslam ini dia dhaif, hadisnya matruk, ditinggal. Kemudian Ali ibn Al-Madini, salah satu ulama jarh wa ta'dil, juga mendhaifkan orang ini. Juga ulama-ulama lain, ulama hadis yang lain. Begitu juga dengan Ad-Darqutni mengatakan ini dhaif. Nah, adapun yang ini qawi, dia dianggap oke. Nah, ini sahabat, tidak masalah. Kalau sahabat adil semuanya cukup. Nah, ini dia tidak. Berarti disebabkan adanya orang ini, Zaid, anaknya Muhammad bin Al-Aslam. Jadi hadis yang ternisbatkan secara marfu kepada Rasulullah, tapi beliau uhillat lana, apa tadi ininya? Uhillat lana maitatani wa daman, ya kan? Ini teks hadisnya. Uhillat lana. Berarti ini seolah Rasulullah yang mengatakan telah dihalalkan untuk kami. Ini Rasulullah yang ngomong. Seolah-olah begitu, ini teksnya. Nah, kemudian Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi, mereka juga punya riwayat lain untuk hadis ini. Punya riwayat lain. Kalau riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, riwayat ini aja silsilahnya. Nah, adapun Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi, riwayatnya lain. Saya hapus ya. Nah, yang lain orang ini yang diganti. Namun saya lupa namanya. Sebentar. Mas Zaid bin Aslam atau Abdurrahman bin Zaid bin Aslam? Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Di situ ada siapa di situ? Kalau di sini Abdurrahman bin Zaid bin Aslam an abihi an Ibnu Umar. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Ibnu Umar. Ya, di kitab apa itu? Sebelum salam. Mungkin itu lebih rajih. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Dari bapaknya dari Ibnu Umar. Tadi saya nulisnya apa ya? Zaid bin Abdurrahman. Zaid bin Muhammad bin Aslam. Baik. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Namun kemudian tadi apa? Yang sahih apa? Sahih lagi. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Berarti orang yang bernama Abdul Muhammad Zaid. Abdul berarti saya yang salah insyaallah. Insyaallah saya yang salah. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Bin Al-Aslam. Nah, ada alif lam nggak? Enggak ada. Tidak ada alif lam. Enggak ada. Kita tambahkan alif lam kalau gitu. Enggak apa-apa, kita tambahkan. Al-Aslam. Mungkin ini perbedaan nama aja ya. Al-Aslam. Oke. Nah, ini Abdurrahman ini saya jelaskan ulang. Dia dhaif, matrukul hadis. Didhaifkan oleh Imam Ahmad sebagaimana periwayatan dari anaknya Abdullah bin Ahmad. Kemudian juga didhaifkan oleh Ad-Darqutni dan Ali bin Al-Madini dan beberapa ulama al-jarh wa ta'dil. Berarti hadis ini yang ditulis oleh yang dimasukkan oleh Ibnu Hajar adalah hadis dhaif. Karena itu Ibnu Hajar mengatakan wa fihi dha'f, dan di dalamnya ada dha'f, yaitu siapa? Orang ini. Nah, kemudian ada orang bernama Sulaiman bin Bilal. Nah, kalau dia ini orangnya bagus, dimu'tabarkan, dianggap dalam ilmu hadis. Nah, Sulaiman bin Bilal ini mereka yang meriwayatkan, ini tidak punya. Sulaiman bin Bilal, oke, diriwayatkan dari Zaid bin Al-Aslam. Oke lagi, Ibnu Umar, oke. Namun perbedaannya adalah riwayat kedua ini bukan marfu, melainkan riwayat yang mauquf namanya. Mauquf berarti dinisbatkan kepada perkataan sahabat, tidak sampai kepada Rasul. Berarti yang sahih perkataan ini adalah perkataan siapa? Ibnu Umar. Perkataan Ibnu Umar. Berarti ini bukan perkataan Rasul.
sahih. Ini hadisnya sahih. Walaupun ini sebenarnya bukan hadis, namun bisa kita katakan sebagai hadis. Nah, sekarang uhillat lana. Lihat, sighah ini atau bentuk kalimat ini dihalalkan untuk kita. Yang menghalalkan siapa? Allah dan Rasulnya. Untuk kita, berarti untuk sahabat. Berarti Ibnu Umar menghikayatkan bahwasanya Rasulullah menghalalkan bagi kami. Nah, Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad jilid ketiga mengatakan bahwanya sighah atau bentuk uhillat lana hurimat alaina jika dituturkan oleh para sahabat, maka ini menjadi sebuah syariat karena mereka menghikayatkan penghalalan dan pengharaman dari Allah dan Rasulnya terhadap para sahabat. Bisa Ma'ad seperti itu. Berarti dihalalkan bagi kita. Sekarang yang menghalalkan siapa? Allah dan Rasulnya. Berarti ini syariat atau bukan? Ini merupakan syariat. Berarti hadis ini yang dikatakan itu termasuk derajatnya menjadi hasan karena ada syahidnya, yaitu hadis mauquf. Tidak mengerti? Tidak apa-apa. Ini saya menjelaskan. Insya Allah suatu saat antum akan mengerti, akan menjadi ahlinya insya Allah. Baik, kemudian amin. Faedah-faedah dari hadis ini, al-jarad yaitu adalah belalang. Nah, dikiaskan untuk al-jarad. Belalang itu tidak ada darah yang mengalir di dalamnya, bukan? Tidak ada darahnya. Nah, hewan lain dari serangga, beberapa dari serangga itu juga tidak ada darahnya. Tidak ada darahnya. Berarti selain jarad, ada juga hewan-hewan lain yang ketika menjadi bangkai itu dia tidak haram dimakan. Begitu juga dengan samak. Sekarang ada suatu hal, suatu perkara. Jika bangkai itu najis atau tidak? Najis kan? Misalnya ada sapi mati karena sambar petir misalnya. Kemudian dia terjatuh ke dalam air, membangkai, ya kan? Nah, yang namanya bangkai itu najis kan? Najis. Kesambar petir terus terbelah dadanya, atau gosong atau gimana, terserah. Nah, kemudian jatuh ke air tersebut menjadi najis atau enggak? Nah, terus terpengaruh padanya, menjadi najis karena terpengaruh dengan sesuatu yang najis. Sekarang ikan, misalnya ikan paus atau ikan hiu, seseorang memelihara ikan hiu kecil, hiu martin misalnya. Kemudian kepentok martinnya mati. Setelah itu airnya berpengaruh dengan kebangkaian ikan tersebut. Nah, air tersebut itu najis atau najis? Karena apa? Berubah sifatnya. Tidak najis. Karena apa? Karena bangkai ikan halal. Sesuatu halal tidak mungkin najis, ya kan? Kalau itu ada faedahnya Pak Hasan. Pernah saya kasih tahu nggak? Pernah saya kasih tahu nggak ya? Iya. Pokoknya begitu. Belum saya kasih tahu. Belum masuk, ini nggak masuk. Dicari sama yang lain. Gitu. Jadi kalau misalnya ikan, antum punya ikan lele biasa di akuarium, kemudian wafat dia, entah disebabkan apa. Nah, ikan tersebut berpengaruh baunya dari bangkainya terhadap air tersebut tidak dihukumi sebagai najis. Dia tetap suci, namun tidak menyucikan. Karena apa? Karena bangkainya ini bangkai suci. Begitu juga dalam belalang misalnya. Belalang kepentok tembok, jatuh ke akuarium, kemudian mati dan mewariskan bau. Kemudian berpengaruh terhadap air. Air tersebut tidak najis, sehingga ketika menyentuhnya antum ya tidak ternajisi dengan air tersebut. Adapun jika misalnya burung kepentok, mati, kemudian membangkai dan berpengaruh terhadap air tersebut, nah baru itu jadi najis. Karena apa? Karena bangkai burung haram dimakan dan menjadi najis. Oke. Kemudian hadis berikutnya, atau ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Berarti itu bisa dipakai berwudu. Selain tohir tidak bisa dipakai berwudu. Menjadi tohir kan kita punya tohir. Kalau fikih Syafi'i ada tohur 2, tohir dan najis. Nah yang bisa dipakai untuk berwudu hanya atau mandi junub hanya tohur, atau mandi junub, atau mandi haid, atau mandi nifas dan seterusnya. Ada pertanyaan atau soal di situ ada nggak? Ada soalan. Pertanyaannya apa di kitab ini? Apa pengertian dari bangkai dalam Islam? Oke, bangkai dalam Islam itu apa? Hewan di sini. Hewan itu makhluk hidup ya. Hewan itu makhluk hidup, termasuk antum juga. Hewan yang mati tidak disebabkan penyembelihan yang syar'i. Hewan yang mati tidak disebabkan penyembelihan yang syar'i. Misalnya tidak disebabkan penyembelihan, hewan mati tersebut disebabkan petir misalnya, petiran dan sebagainya, berarti dia tidak disembelih. Mati sapi mati begitu saja, berarti dia menjadi bangkai dan haram dimakan dan menjadi najis dagingnya. Nah, atau yang mati disembelih namun tidak secara syar'i. Misalnya disembelih dari buntutnya misalnya, atau dari perutnya langsung. Nah, itu tidak syar'i karena harus dari lehernya. Tidak syar'i dan menjadi bangkai dia. Jika misal lebaran Idul Adha kemudian kambing disembelih tapi lewat memotong keempat kakinya misalnya. Nah, ini penyembelihan yang tidak syar'i. Penyembelihan harus lewat sini dan ada tekniknya sedikit. Baik, ada lagi pertanyaannya? Apa yang dimaksud dari jarod dan hud? Jarod dan hud, antum tahu. Jarod itu berarti belalang dan hud itu aslinya adalah ikan laut. Hud aslinya adalah ikan laut. Jamaknya adalah hitan. Hud aslinya adalah ikan laut. Ada sebagian pakar bahasa Arab yang mengatakan hud itu khusus untuk binatang, khusus untuk ikan yang besar tinggal di dalam laut, seperti ikan paus atau ikan hiu atau ikan-ikan besar yang bentuknya. Namun sebagian ulama lughah mengatakan, ulama bahasa mengatakan hud ini mencakup seluruh yang dinamakan ikan di dalam laut. Jadi hud di sini digeneralisir sebagai yang lain ikan dalam laut, kemudian disamakan dengan ikan yang ada di sungai atau air tawar. Ya, ada lagi? Apa yang dimaksud tabid dan ikhal? Antum cari sendiri. PR buat antum aja. Tabid itu apa? Dan tihal itu apa? Tihal itu apa dan tabid itu apa? Tabid itu hati. Tihal itu apa? Terserah antum. Ada lagi? Pertanyaan? Apa hukum memakan bangkai belalang yang mati disebabkan obat racun? Dan kalau misalnya kita menemukan belalang, dia wafat, dia tewas atau dia mati, ya disebabkan dengan obat pembasmi hama misalnya, itu boleh atau tidak memakannya? Tidak boleh. Karena apa? Karena dia mati karena terkena racun dan berindikasi pengembangan racun di dalam tubuhnya. Berindikasi adanya pengembangan racun disebabkan zat yang disemprotkan tersebut. Begitu juga dengan ikan yang mati disebabkan dengan pertambangan atau penaburan racun misalnya. Ada racun ikan kan? Ada yang namanya racun ikan misalnya. Nah, ikan tersebut disebabkan racun karena diracuni dan disengaja ya. Dan kita tahu itu diracuni dan ada indikasi racun tersebut berkembang dalam tubuh ikan tersebut, maka itu tidak boleh dimakan. Itu yang disengaja racun. Ada juga yang lain, kasus lain, misalnya di pelabuhan disebabkan minyak-minyak yang terlalu banyak bertebaran sehingga meracuni ikan-ikan tersebut. Nah, itu tidak disengaja untuk meracuni mereka. Namun dengan adanya kadar minyak dan mereka mati dengan sebab itu, maka ada kemungkinan terindikasi racun. Karena yang namanya hewan itu ya mati karena dia keracunan, karena keracunan hal ini. Nah, tapi beda lagi. Bagaimana jika misalnya seekor sapi keracunan disebabkan digigit
kobra misalnya. Nah, hukumnya apa hukum sapi itu? Mau antum makan sapinya atau kobranya dimakan? Hukumnya bangkai lah. Emang kobranya menyembelihnya? Enggak, kobranya menggigitnya. Oke. Bagaimana jika misalnya ikan laut diracuni oleh ular laut, ular beling laut, yang warna hitam putih yang beracun, berbisa tinggi. Nah, hukumnya bangkai atau apa? Ikan laut, ya, ikan laut berantem dengan ular laut. Ikan laut nggak punya bisa, nggak punya tangan, nggak punya apa-apa, digigit, mati. Berarti bangkai bukan? Bangkai. Nah sekarang hukum bangkai laut halal. Nah kalau kita tidak tahu itu disebabkan apapun penyebabnya, yang namanya bangkai laut, selama kita tidak tahu penyebabnya apa, itu halal. Halal. Nah bagaimana jika penyebab keracunan seperti ini? Kalau keracunan dari zat-zat kimia itu, yaitu ada hukumnya haram karena ada indikasi dia akan meracuni kita juga atau ada efek samping. Bagaimana jika dengan racun ular misalnya? Gimana menurut Anda? Bisa nggak dikiaskan dengan atau bisa nggak dihukumi bahwasanya di dalamnya akan terkena infeksi disebabkan racun tersebut? Gimana menurut Anda? Anak-anak tidak tahu jawabannya, nggak bisa menjawab. Itu jadi PR susah. Nggak usah dipermasalahkan. Jarang kok kita tahu. Karena ular laut itu beda dengan ular sini darat, karena ular laut itu tidak menggigit manusia. Mereka hanya menggigit untuk memakan. Beda dengan kita, mungkin diganggu sedikit bisa menggigit. Tapi kalau ular laut itu jinak sekali dan tidak akan menggigit manusia. Dia hanya menggigit ketika memangsa aja. Baik, kemudian ada lagi. Udah, oke. Kemudian hadis berikutnya. Hadis tentang lalat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a al-dhubabu fi sharabi ahadikum falyaghmis, thumma yanzi', fa inna fi ahadi janahayhi da'a, wa fil akhari shifaa'a." Akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa zad wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi ad-da'. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya sabda, firman dan perkataan? Nah, sabda untuk Nabi, firman untuk Allah, perkataan untuk Allah, Nabi dan seluruhnya. Ya, begitu ya. Tapi itu masuk ke dalam urf, dalam tradisi kita, tradisi bahasa kita. Jadi sabda, misalnya sabda Rasul kan, kita mengkhususkan sabda Rasul, berarti kita tidak boleh menggunakan sabda untuk manusia biasa, meskipun kiai. Karena apa? Karena udah menjadi tradisi kita, bahasa kita, budaya kita. Nah, itu budaya di sini mengikuti hukum dari syariat, di sini mengikuti hukum dari kebiasaan kita. Dalam kaidah al-'adah muhakkamah, yaitu adah itu bisa menjadi sebuah hukum. Misalnya kalau saya bilang Irfan telah bersabda, karena dengan hal itu orang-orang akan ada yang marah atau ada yang mungkin akan mengagungkan dia. Itu berarti akan menghadirkan atau melahirkan atau mewariskan dampak negatif dari perkataan tersebut. Misalnya siapa sih? Jordan, misalnya Jordan berfirman. Nah ini kalau bisa kita semua bakal marah kan mengatakan seperti itu. Nah jadi di sini mengatakan Jordan berfirman itu termasuk haram. Karena apa? Karena adatnya kita tidak pernah atau tidak boleh secara tradisi melakukan itu. Qala Rasulullah SAW, telah berkata atau bersabda, bukan berfirman berarti. Rasulullah SAW, idza waqa'a adz-dzubabu, jika waqa'a di sini artinya jatuh. Iya, bisa terjatuh.
Waqa'a itu berarti tertempatkan. Seperti mauqi'. Mauqi' dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya situs. Mauqi'. Idza waqa'a al-dhubabu, jika terjatuh al-dhubab. Dhubab di sini artinya apa? Lalat. Oke, lalat. Sekarang kita bahas dhubab. Dhubab itu secara bahasa adalah sesuatu yang suka bergerak-gerak kesana kemari, bergerak cepat kesana kemari. Dan dhubab dalam bahasa Arab, beberapa ulama pakar bahasa Arab itu mengatakan dimutlakan untuk kata dhubab itu bisa juga nahal, lebah, atau binatang-binatang lain yang semacamnya yang mengepakkan sayapnya begitu cepat sehingga bisa berpindah kemana-mana, capung. Jadi termasuk dhubab juga. Nah, tapi dhubab yang dimaksud dalam hadis ini adalah dhubab yang berarti lalat saja, bukan capung, bukan lebah atau binatang lainnya yang semacamnya dari serangga. Jika seekor lalat atau jika ada lalat yang terjatuh, fi di sini berarti artinya di. Fi artinya di, yang bermakna terjatuh benar-benar, bukan ala. Kalau ala itu beda. Nah, misalnya ini air. Kalau fi itu berarti sudah ada masukan. Tapi kalau ala kan di atas saja, mengambang di atas atau di atas air, ya kan? Itu ala. Oh, ini berarti kalau Inggrisnya on, ya. Kalau ini berarti sudah masuk in, walaupun sebagiannya ada di atas. Nah, berarti fi di sini kita tafsirkan dhubab di sini, lalat di sini, dia ada tercelup sedikit, bukan tergenang murni gini. Nah, dan memang sejatinya kalau dhubab terjatuh dia akan tercelup adanya sedikit dari bagian tubuhnya. Fi syarabi ahadikum. Syarab artinya di sini dimutlakan maksudnya adalah air minum. Air yang akan antum minum. Air minum salah seorang dari kalian. Oke. Fi syarabi ahadikum. Di air minum kalian, falyaghmishu. Fa maka lam yang disukunkan ini hendaklah, maksudnya di sini adalah lam al-amr, yaitu lam yang menunjukkan perintah. Maka hendaklah yaghmis. Apa arti yaghmis? Mencelupkannya. Di situ apa artinya di situ? Masya Allah bahasanya. Maka hendaklah selapkan. Bahasa kerajaan. Fal yaghmis. Zaman Sriwijaya. Fal yaghmisu. Maka hendaklah dia celupkan. Hendaklah dia selapkan. Wah, Masya Allah. Hendaklah dia celupkan. Di sini kembali ke al-dhubab, ke lalat tersebut. Hendaklah dia menyelamkan lalat tersebut. Tsummal yanzi'hu. Dan kemudian setelah dia selamkan, dia celupkan, hendaklah dia membuangnya, maksudnya mengeluarkannya, mencabutnya dari air. Fa inna, maka sesungguhnya fi ahadi janahaihi, di salah satu sayapnya ada da itu artinya penyakit. Wa fil akhari syifa, dan di akhor yang satunya lagi ada penyembuh dari penyakit tersebut. Berarti salah satu sayapnya itu ada da, satu sayapnya lagi ada dawa. Da dan dawa, penyakit dan penyembuhnya. Ya. Oke, akhrajahu Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Abu Daud. Wazada, dan menambahkan. Siapa yang menambahkan? Abu Daudnya. Ya innahu, dan sesungguhnya yattaqi. Apa arti yattaqi? Menjauhi, menjaga diri. Bijanahai, dari penyakit, ya begitu. Bijanahihi, dengan salah satu sayapnya, alladzi fihi da, yang ada di sananya penyakit. Jadi maksud dari hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan lalat dengan kekhususan di salah satu sayapnya ada penyakit, dan di salah satu sayapnya ada penyembuh dari atau penawar dari penyakit tersebut. Sehingga kita ketika melihat ada lalat yang terjatuh terjatuh menuju air minum kita, maka
hendaklah kita untuk mencelupkan semuanya, semua dari jasad lalat tersebut, mati ataupun hidup. Nah, dikiaskan oleh sebagian ulama bahwasanya itu juga masuk ke dalam makanan, bukan hanya minuman. Makanan juga. Jika misalnya bubur misalnya, antum makan bubur kemudian terjatuh di dalamnya lalat. Nah, celupkan lalat itu. Nah, keluarkan habis itu, jangan dimakan juga. Keluarkan, maka ada penawarnya. Itu di sini perintah di sini bukan perintah yang wajib, ingat. Tapi mustahab. Jadi jangan kira, waduh ada lalat, wah harus dicelupkan dengan semangatnya ya, lagi senangnya ya. Kemudian dikeluarkan. Bukan begitu. Maksudnya bukan, jangan merasa ini wajib. Kalau misalnya memang antum jijik, maka buang saja yang bekas lalat tersebut tanpa harus mencelupkan dan sebagainya. Dibuang saja kalau misalnya antum memang sudah terlanjur jijik. Apalagi lalat yang berwarna hijau misalnya. Begitu, oke? Jadi ingat, lalat yang dicelupkan itu semuanya. Bukan mencari mana nih sayapnya satunya, diteliti dulu dan sebagainya, kelamaan. Biarpun dia mati. Nah, kemudian dari segi kenajisan, apakah lalat yang masuk itu menjadi najis? Air atau makanannya menjadi najis ya? Tidak jadi najis. Kalau jadi najis nggak boleh makan. Tidak najis. Nah, untuk perkara ini, hukum ini dikiaskan juga untuk hewan-hewan lain yang sejenis dengan lalat. Dalam artian sejenis apa? Tidak berdarah mengalir. Ya seperti lebah dan juga laba-laba misalnya. Laba-laba jenis apapun, baik laba-laba janda hitam maupun laba-laba yang di pohon dan beracun atau tidak, atau tarantula masuk ke dalam air antum, bukan berarti harus pas itu enggak harus, itu nggak ada perintahnya. Itu tidak menajiskan air. Tidak menajiskan air dia, meskipun dia kemudian mati di air tersebut. Ya, ngerti? Jadi misalnya antum ada gayung besar buat wudhu. Nah, tiba-tiba kecoa meninggal di sana. Kecoanya meninggal karena mungkin udah kecapean kan berenang, gak nyampe, gak bisa. Nah, kemudian meninggal di sana dan jadi bangkai otomatis. Nah sekarang air ini najis atau tidak? Najis atau tidak? Tidak najis. Tidak najis. Karena kecoa di sini tidak najis. Kecoa sini tidak najis dia. Dia sama dengan lalat dan kelabang. Cuma memang hidupnya di tempat kotor. Tapi ketika kita tahu misalnya kecoa datang ke air tersebut membawa kotoran misalnya, titip dari teman atau gimana ya, kotoran kemudian jatuh di sana dan kotoran tersebut berpengaruh terhadap air. Nah, bukan dari rasanya atau baunya atau warnanya, maka jadi najis. Adapun jika kecoa ini wafat, kemudian wafatnya tersebut terbelek perutnya dan keluar isinya yang warnanya putih yang menjijikan itu. Nah itu kan termasuk tahir, maksudnya suci, masih suci, bukan najis. Kemudian berpengaruh terhadap bau dari air di gayung tersebut. Nah di sini air ini menjadi tohur atau tohir? Tohir, tapi tidak najis, karena asalnya tidak najis dan tidak boleh digunakan untuk berwudu. Baik. Ada yang mau bertanya? Atau ada pertanyaan di situ? Di hadis tersebut, silakan. Pertanyaannya apa? Ada pertanyaan atau tidak? Udah apa? Udah terjawab semua pertanyaannya, alhamdulillah. Tinggal antum ngerojah kemudian ditulis lagi jawabannya apa. Atau ada pertanyaan di luar pertanyaan di kertas sebelum kita teruskan ke hadis berikutnya? Baik, hadis berikutnya. An Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma quti'a min al-bahimah wa hiya hayyah fa huwa mayyit. Akhrajahu Abu Dawud
wa Tirmidzi wa hasanahu wal lafdhu lahu. Dari Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma quti'a minal bahimah, apa yang terputus atau terpotong min al-bahimah. Al-bahimah artinya apa bahimah? Hewan apa? Bahimah lebih dekat kepada hewan yang biasa kita pelihara dan bisa dimakan. Jadi bukan berarti kita memelihara kucing terus kemudian kita lakukan itu bahimah. Sebenarnya bukan. Bahimah itu lebih condong kepada hewan berkaki 4 yang kita pelihara dan boleh dimakan dagingnya. Ya, jadi kalau misalnya antum pelihara singa itu bukan bahimah namanya. Kalau atau pelihara ular misalnya, itu bukan bahimah namanya. Haiwan. Namun bahimah juga bisa diartikan semua yang dinamakan binatang itu bahimah. Mau bisa dipelihara atau tidak, mau berkaki 4 atau 3 atau 2 atau cuma 1 misalnya, atau nggak berkaki misalnya, itu secara umum bisa juga dinamakan bahimah. Namun bahimah di sini sebenarnya dimaksud di dalam hadis ini ya, itu adalah hewan berkaki 4 yang bisa dipelihara dan bisa dimakan dagingnya, semacam unta atau kambing, sapi, kerbau dan lainnya. Nah, apa yang terpotong dari bahimah tersebut itu hukumnya adalah hukum bangkai. Ya enggak? Hukumnya adalah hukum bangkai. Tadi bangkai dalam syariat Islam apa? Apa yang apa yang mati tidak dengan cara sembelih yang syar'i. Nah, jadi hukum dari potongnya kaki sapi misalnya terpotong, itu hukumnya adalah mayit. Berarti tidak boleh digunakan sebagai makanan. Pertama. Yang kedua, kulitnya menurut mazhab Syafi'i boleh digunakan, boleh dimanfaatkan. Namun menurut mazhab yang lain, dan itu yang saya pegang, tidak boleh dipakai kulitnya. Itu hukumnya. Misalnya kaki sapi ya, ingat kaki sapi gitu. Atau bagian perut sapi terpotong misalnya. Atau kepalanya misalnya. Enggak mungkin kepalanya. Kakinya aja terpotong, itu berarti hukumnya dia hukum mayit. Meskipun sapinya masih hidup sehat, namun kakinya ini sudah menjadi mayit. Jadi tidak boleh dimakan, tidak boleh dimanfaatkan. Dan kulitnya, kalau antum memegang mazhab Syafi'i, boleh dipakai kulitnya dengan syarat disamak terlebih dahulu. Namun yang sahih di dalam menurut anak, kalau misalnya antum tidak ikut tidak apa-apa, kulitnya tidak boleh dipakai baik untuk beduk, baik untuk tas, ataupun untuk baju atau celana atau yang lainnya. Karena itu juga termasuk sebagai najis. Oke. Nah, sekarang apa yang terpotong dari hewan hidup, meskipun dia bisa dimakan, dagingnya ketika sudah mati, terpotong-potongan tersebut menjadi mayit dan najis, tidak boleh dimakan. Sekarang, apakah ini mutlak untuk semua hewan atau tidak? Saya bisa menjawab. Hah? Hewan laut tidak. Ahsan, bagus. Ahsan. Ada lagi? Tapi hewan laut kan nggak semua bahimah. Oh, di sini bahimah kita bisa mutlakan untuk hewan-hewan apapun. Bisa juga. Walaupun di sini hadisnya konteksnya itu adalah untuk hewan-hewan yang berkaki 4 yang kita pelihara. Nah, kalau misalnya ayam terpotong darinya kaki, dihukumi juga mayit, karena ini menjadi asal kaidah. Baik. Ayam juga masuk, oke. Kemudian misalnya hewan laut terpotong bagian tubuhnya, tidak menjadi mayit, berarti boleh dimakan, boleh digunakan. Ada lagi nggak? Hah? Belalang, bagus, belalang dan semacamnya. Kalau misalnya terpotong kakinya, boleh kita makan.
kesian ya. Jadi potongan-potongan kaki ular banyak gitu, terus kita rujakin. Baik. Dan kalau terpotong kaki sapi kemudian masuk ke dalam kolam, nah itu kan najis kan kaki sapi kan? Najis. Jika kaki sapi yang terpotong tersebut berpengaruh terhadap bau, rasa ataupun warna air tersebut, maka air tersebut menjadi najis. Biarpun air tersebut lebih dari 2 pula, karena sudah terpengaruh dengan salah satu sifat dari bangkai tersebut. Adapun jika belum, tidak ada pengaruhnya, tidak najis, tetap sebagai tahur, karena tidak ada pengaruhnya. Nah, bagaimana jika belalang terputus kakinya, kemudian masuk ke dalam gayung? Ya, nggak ada pengaruhnya. Tapi bagaimana jika misalnya hewan laut, misalnya anjing laut misalnya, anjing laut halal atau haram? Halal. Nah, saya jelasin belum di sini? Udah. Kapan? Di mana? Dulu. Fikih Syafi'i. Mana jelasin kayak gini-gini. Hewan laut itu atau hari Minggu? Hari Ahad ya? Bukan saya, tapi saya menjelaskan hari Ahad. Jadi hewan laut itu halal dimakan, termasuk juga dengan anjing laut, babi laut, singa laut, manusia laut, putri duyung misalnya. Anjing laut itu dinamakan anjing laut karena ada kemiripan sedikit kan. Jadi bukan kemiripan total, ya kan? Kalau misalnya babi laut juga karena ada kemiripan sedikit dari segi gemuknya, juga dari segi apa ini namanya? Apa? Ini yang taring. Dia bukan taring sebenarnya. Taring itu namanya. Bukan. Dua ini. Tulang yang hah? Gading, semacam gading gitu kan. Nah, dari segi gadingnya itu juga mirip dengan babi. Namun dari segi dia bukan babi bagaimanapun juga. Hanya ada kemiripan. Begitu juga dengan singa laut. Singa laut juga boleh dimakan. Nah, semuanya itu boleh dimakan. Misalnya terpotong mereka sirip bagian belakang terpotong. Nah, ini hukumnya najis atau bukan? Tidak najis, karena apa? Al-hillu maitatuhu, bangkainya halal, dan yang halal itu tidak mungkin najis. Begitu, oke? Ular laut boleh dimakan nggak? Boleh. Antum diajari boleh ya? Yang sahih nggak boleh, karena ular laut adalah ular. Sementara babi laut itu bukan babi. Ular laut itu ular. Dia jenis satu keluarga dengan kobra. Kobra, ular weling, ular taipan, itu satu jenis, sama-sama berbisanya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mengkiaskan ular dengan hewan laut semacam babi laut itu nggak bisa, karena babi laut itu bukan babi darat, bukan. Sementara ular laut adalah ular darat juga, satu spesies. Bisanya juga sama dengan bisa ular darat. Walaupun ular laut itu dia tingkat keganasannya nggak ada sama sekali, nggak bakal menggigit. Tapi bukan dari segi menggigit atau enggaknya, tapi dari segi dia spesiesnya itu. Nah, kalau misalnya babi di darat ini, dia punya keluarga yang benar-benar sekeluarga sama dia di laut. Nah, ini baru diharamkan karena memang babi benar, bukan babi laut namanya, ini babi melaut gitu. Beda lagi ya. Tapi kalau misalnya ada ikhtilaf seperti ini ya, kalau misalnya untuk melihat mana yang lebih kuat, ambil yang lebih kuat. Tapi tidak mengingkari, karena ini bukan perkara yang benar-benar masuk ke dalam perkara keyakinan. Tapi ini perkara ijtihadiyah. Namun saya memilih ular laut itu haram. Haram secara mutlak karena tidak ada ular di dalam laut, melainkan itu juga spesies dari ular darat dan pasti berbisa. Tapi ibrohnya bukan di berbisanya, bukan di ganasnya. Ibrohnya di satu spesiesnya dengan ular darat. Wallahu a'lam.
Oke, ada pertanyaan? Mas kalau kayak tanduk gitu, tanduk misalkan kepotong. Itu mau makan tanduk? Enggak, maksudnya dia najis. Oke, itu tanduk itu termasuk kulit bukan? Nah, tanduk termasuk kulit bukan? Hah? Tulang? Termasuk tulang? Nah sekarang tanduk itu termasuk tulang kan? Tulang itu sendiri ada perbedaan pendapat. Apakah tulang termasuk sesuatu yang hidup atau tidak? Nah, begini, kalau misalnya tulang itu kan tumbuh ya, tapi dia itu ada unsur kehidupan atau enggak? Kalau ada unsur kehidupan, jadi para ulama berbeda pendapat di sini. Kalau ada unsur kehidupan maka dia menjadi mayit. Nah, kalau tulang di sini disamakan dengan bulu misalnya, tidak ada unsur kehidupan meskipun dia tumbuh. Nah, dia berarti bukan disebut sebagai mayit. Tapi sebagai ihtiyat, kita tidak memakai tanduk yang dari bangkai. Ihtiyat itu artinya jaga-jaga, waspada. Wallahu a'lam. Saya nggak bisa menemukan najis kalau tanduknya. Gitu. Akhwat, ada yang mau bertanya? Puas dengan jawabannya? Ada Pak. Ya. Nanya Apa? Oh, saya tidak tahu. Allah alam, insya Allah saya cari lagi. Saya tulis dulu ya tadi apa aja ya. Saya takutnya lupa. Dan memang biasanya saya sengaja untuk melupakannya. Tadi yang Zaki dan Akhi ini, biar saya ingat biasanya. Antum tentang? Hah? Memanjakan is? Memanjangkan uduk, melebihkan uduk dari batasannya. Oh iya. Imam Ahmad, Erwin. Ada di situ pertanyaannya, apa hukum memakan pura-pura? Nggak ada. Yang bertanya ini siapa yang bertanya? Saudari siapa? Atau saudara? Ini saudari siapa yang bertanya? Hah? Maknya Lilis, ibunya Lilis ya. Ummu Lilis atau Bu Lilis namanya? Bu Lilis berarti Lilis namanya. Kalau Ummu Lilis berarti anak ibu berarti namanya Lilis. Begitu. Jangan sampai salah, nanti salah ini lagi. Baik, yang lain ada pertanyaan? Hah? Sebelum kita lanjut. Silakan yang mau bertanya. Selesai, kita lanjut. Tadi kan yang dikecualikan itu hewan laut. Hewan belalang. Ya. Itu maksudnya dikecualikan hukum bangkainya atau dikecualikan hukum tidak boleh dimakan? Yang mana? Dikecualikan dari berbagai segi. Pertama, memakannya. Ya. Dikecualikan dari berbagai segi. Ya. Pengecualian ini dari berbagai segi. Pertama, memakannya. Berarti antum boleh makan potongan dari hewan laut atau potongan dari belalang. Yang kedua, dikecualikan dari segi kesuciannya. Ya kan? Karena yang terpotong dari binatang apapun meskipun bisa dimakan, itu menjadi bangkai. Dan dia hukumnya najis. Kecuali yang potongan dari ikan. Itu dan belalang. Itu berarti dia tidak najis. Ya. Seperti itu. Dan dua hal. Ya. Atau tiga hal. Yang lainnya berarti karena dia halal untuk digunakan dan tidak najis, maka kulitnya bisa digunakan. Dari tiga hal. Bisa dimanfaatkan kulitnya. Kemudian selesai, ada pertanyaan lagi? Sebelum kita lanjut ke hadis berikutnya. Baik, hadis berikutnya. An Hudzaifah an Hudzaifah bin al-Yaman. An Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه. Dan juga hadis berikutnya An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Mulai dari hadis pertama dari Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Keduanya berarti Muslim ya. Hudzaifah dan bapaknya adalah Muslim. Berkata dalam bersabda Nabi Muhammad SAW, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. La tashrabu, janganlah. La di sini berarti la an-nahiyah. La untuk pelarangan. La an-nahiyah karena lam itu ada dua. La di sini la sebenarnya ada dua. Yang pertama la nafiyah dan la nahiyah. La nafiyah ini la untuk menafikan. Menafikan berarti menegatifkan sesuatu. Ya kan? Menegatifkan sesuatu. Oh, ini untuk melarang. Yang di sini bukan la nafiyah tapi la nahiyah. La tashrabu, janganlah kalian minum fi aniyatir dhahab. Fi di sini artinya di berarti maksudnya apa arti di sini? Di sini fi di sini artinya bisa dengan menggunakan, bisa juga fi di sini memaksudkan meminum air yang ada di wadah zahab dan fiddah. La tashrabu fi aniyati dzahab wal fiddah, janganlah kalian meminum berarti air di wadah-wadah al-zahabi wal fiddah, berarti mudhaf ilaih. Zahab artinya adalah emas, fiddah artinya adalah apa arti fiddah? Perak. Berarti di sini kita dilarang untuk minum di wadah yang terbuat dari emas ataupun perak murni, emas ataupun perak murni. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan janganlah kalian makan di atau dengan menggunakan sihaf. Itu jamak yang maknanya adalah piring-piring. Atau sama dengan wadah-wadah makan. Apapun wadah makannya itu. Nah, perhatikan wala ta'kulu fi sihafiha. Perhatikan dalam kalimat ini. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan janganlah kalian memakan di sihafi. Ha di sini berarti hiya. Nah, di sini ha kembali kemana? Hah? Piring dan perak dan emas. Coba lihat, emas bahasa Arabnya apa? Zahab. Perak fiddah. Zahab di sini muzakkar atau muannats? Muzakkar. Fiddah muannats. Berarti kalau misalnya zahab berarti dia huwa. Kalau fiddah hiya, ha? Nah, berarti harusnya sihafi. Tadi kita tulisnya sihafiha. Berarti ha di sini kan dia. Ha. Kembali ke dia. Berarti kembali ke fiddah. Ya enggak? Di kitab apa? Di kitab itu. Mana sihafi lima? Nah, sihafiha. Sihafi lima. Ini bukan kesalahan cetakan karena nggak bilang. Ada beberapa riwayat. Sihafiha, itu sihafihima. Dua kali lagi ditulisnya dan di riwayat lain. Nah, oke. Berarti antum sekarang tahu bahwasanya ada riwayat yang sihafiha dan ini sahih riwayatnya. Sama-sama sahih. Nah, sekarang mari kita pelajari dengan ada perbedaan riwayat seperti ini. Maksudnya perbedaan lafaz. Kenapa ini ha?
Kelihatan gitu. Ya, kenapa hal saja? Ke fiddah. Sekarang kita perhatikan emas dan perak, mana yang lebih berharga? Emas. Lebih tinggi nilai emas, lebih dekat dengan kesombongan emas. Nah, mencukupkan dengan zahab, dengan fiddah itu ada isyarat bahwasanya kalau fiddah aja diharamkan, apalagi emas. Berarti ini lebih syadid, lebih keras lagi pelarangannya. Begitu maksudnya. Ngerti nggak? Atau nggak paham? Ya akhirnya sama aja, nggak ada kekhususan. Namun supaya nanti suatu saat kalau misalnya ada perbedaan lafaz, kita jangan menyalahkan dulu. Oh, berarti ini takwilannya seperti ini. Takwilannya seperti ini. Berarti hadis ini kembali ke fiddah. Oke, kalau fiddah doang ya. Padahal kan emas juga dilarang harusnya. So, justru kalau fiddah dilarang, emas lebih dilarang. Seperti itu. Oke, wala ta'kulu fi sihafiha. Berarti fi sihafiha. Dan ini cetakan luar biasa ya. Ini cetakan internasional. Kalau antum kan ini antum cetakan lokal. Ini cetakan Saudi banget ini. Fa innaha lahum fid dunya. Maka inna sesungguhnya ha berarti di sini apa? Nah. Di situ apa tulisannya? Fa innahuma di sini kembali ke mana? Ke piring. Ke piring atau ke fiddah? Ayo. Bingung kan? Fa innaha lahum ayo. Kemana haji? Berarti kan iya kan? Masa piring doang? Hah? Ke piring doang? Fa innaha lahum fid dunya, maka sesungguhnya piring-piring itu milik mereka di dunia gitu. Terjemahan di ini gimana? Nah, sekarang kita lihat orang musyrik. Fa innaha lahum fid dunya. Kita di sini ada beberapa kata kan. Kita ada aniyah. Ya kan? Kita ada zahab. Kita ada fiddah. Nah, sekarang langsung voting ya. Sihab itu berarti jamak. Jamak itu berarti dia muannats. Jamak taksir karena dia. Berarti muannats. Berarti dia, manzilahnya dia. Di sini manzilahnya dia. Di sini manzilahnya huwa. Di sini manzilahnya dia. Di sini manzilahnya dia. Oke, kita eliminasi ini. Salah saing. Berarti tinggal 3. Yang mana antum? Fa innaha lahum fid dunya. Maka sesungguhnya dia di sini mana nih? Dia, fiddah, sahab atau semuanya? Semuanya. Bisa semuanya ya? Bisa semuanya. Aniyah di sini maksudnya aniyatuz zahab wal fiddah. Fiddah di sini masa fiddah untuk mereka. Kalau sihab musyrikin, fiddah bisa semua ya, gak apa-apa. Aniyah di sini untuk siapa? Musyrikin kan? Coba aniyatuz zahab wal fiddah ini kelakuan siapa? Menggunakan aniyah al-fiddah wal zahab wal fiddah ini kelakuan kaum kafir. Nah, fiddah untuk dimakan dengan sebagai talakan itu juga kelakuan kaum kafir. Sihab orang kafir itu sebenarnya milik siapa? Orang kafir. Nah, semua tiga-tiganya ini milik siapa? Milik orang kafir untuk di dunia. Nah, nanti di akhirat dijanjikan walana fil akhirah, itu udah di hadis walakum fil akhirah, dan bagi kalian yaitu kaum muslimin di akhirat. Itu semua di surga insyaallah. Oke. Jadi fa innaha lahum ini bisa kembali ke aniyah, ke sihab, kalau fiddah kayaknya kurang tepat. Bisa ke aniyah, bisa ke fiddah, bisa ke sihab, dan juga bisa bareng kesemuanya. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Nah, kenapa orang
orang kafir di sini disebut di dalam hadis mereka menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak karena mereka tidak mempunyai agama yang melarang hal seperti itu. Tidak mempunyai. Di sini berarti dalam agama Yahudi tidak ada pelarangan ini. Dalam agama Nasrani tidak ada pelarangan ini karena dalam agama Nasrani lebih-lebih karena mereka tidak dekat dengan hukum, lebih dekat dengan sosial dan sebagainya. Kalau dalam kitab-kitab mereka Nasrani, kalau hukum-hukum itu Yahudi mampunya, tapi kalau Nasrani enggak. Nasrani kurang. Baik, sebagian ulama mengatakan bahwasanya ilat atau sebab pelarangan memakan di wadah yang terbuat dari emas dan perak ataupun memakan di wadah yang terbuat dari emas dan perak, sebabnya adalah yang pertama bahwasanya memakan ini dengan wadah seperti ini itu adalah wasilah menuju kesombongan, yaitu menyebabkan kesombongan dan takabur. Yang kedua, bahwasanya menggunakan hal seperti ini itu bisa mematahkan hati orang-orang kafir. Walaupun sebenarnya ilat atau sebab seperti ini itu ijtihad ulama aja dan tidak mutlak benar. Yang lebih layak dijadikan illah bahwasanya ini adalah perkara ubudiyah, berkaitan dengan ibadah, penyembahan, pengagungan. Bahwasanya perbuatan menjadikan emas dan perak sebagai bahan untuk tatakan makanan atau wadah makanan dan minuman itu adalah ciri khas kaum kafirin. Itu ilahnya. Jadi ilahnya ini ciri khas kaum kafirin sehingga kita wajib untuk menyelisihinya. Nah, dari mana dapat ilah seperti ini? Ibnu Qayyim mendapatkannya dari fa'innaha lahum fit dunya. Sebuah hal-hal seperti itu punya mereka khusus di dunia. Berarti kekhususan orang-orang kafir. Walakum fil akhirah. Sementara kekhususan orang-orang mukmin berkaitan dengan ini semua itu ada nantinya di akhirat, bukan di sini. Berarti di sini ada isyarat bahwasanya kita wajib untuk meninggalkan tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir dari segi ini. Tidak menekankan dari segi nanti akan sombong dan sebagainya. Adapun masalah kesombongan, kadang kalau orang memakai piring yang bagus biasa tanpa terbuat dari emas pun bisa menjadi sombong. Bukan itu ilahnya. Oke? Jadi ilahnya lebih ke haramnya tasyabbuh atau menyerupai dengan orang kafir. Nah sekarang, apakah ini merupakan pelarangan yang bersifat pengharaman atau makruh? Mana yang sahih? Makruh atau dilarang? Atau haram? Haram. Nanti akan karena ada hadis selanjutnya itu yang menunjukkan keharamannya. Berbeda dengan perhiasan, nanti ada lagi suatu saat insya Allah kita bahas, tidak sekarang. Nah sekarang ada permasalahan, apakah pengharaman ini khusus untuk makan dan minum atau umum untuk semua penggunaan emas dan perak selain perhiasan? Karena perhiasan ada bab tertentu ya, mungkin bisa untuk melihat di buku-buku. Nah, paham pertanyaannya? Misalnya untuk jam tangan misalnya emas atau dari perak, itu boleh atau enggak? Itu perhiasan atau bukan? Perhiasan. Perhiasan. Maksudnya perhiasan. Yang bukan perhiasan apa lagi? Misalnya sepatu. Bukan. Pulpen misalnya. Sebenarnya lebih termasuk perhiasan atau bukan ya? Dia yang perhiasan atau bukan, untuk memamerkan atau bukan gitu ya? Ya kan? Kalau untuk misalnya bukan untuk pamer-pameran, tapi untuk menggunakannya aja. Nah, misalnya pulpen aja, kita ambil pulpen. Bukan untuk perhiasan, terbuat dari emas atau perak. Nah, apakah pulpen kan bukan untuk alat makan, bukan? Atau bukan untuk wadah untuk makan, bukan? Nah, apakah pulpen ini juga termasuk dalam keharaman hadis? Keharaman yang diisyaratkan hadis ini atau bukan? Nah, ya atau bukan? Berarti inti pertanyaannya, apakah pengharaman ini khusus untuk makan dan minum
atau umum untuk segala perbuatan yang berkaitan dengannya. Menurut antum gimana? Yang pernah antum dengar gimana? Atau nggak pernah dengar? Atau saya wartakan aja? Oke. Nah, sebagian ulama memang berpendapat bahwasanya hal seperti ini umum untuk semua yang berkaitan dengan emas atau hal benda yang terbuat dari emas dan perak untuk perbuatan apapun, karena itu akan mendatangkan khuyala atau takabur, kesombongan, atau hal-hal yang mubazir seperti gagang pintu dari emas atau gayung dari emas misalnya, mubazir, kolam dari emas gitu. Jadi dilarang. Nah, namun sebagian ulama seperti Imam As-Sun'ani dari Yaman, Imam Asy-Syaukani dari Yaman, rahimahumullah, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya keharaman di sini hanya terpaku pada makan dan minum saja. Oke. Terpaku pada makan dan minum saja. Berarti kalau misalnya untuk menulis, misalnya di piring tersebut ada pulpen ataupun pulpen biasa terbuat dari emas, itu tidak masalah. Berarti menulisnya sah, tidak haram menggunakannya. Nah, perkataan ini alasannya juga sebenarnya kuat, karena dalam hadis ini hanya dikhususkan apa? Makan dan minum. Dalam hadis ini yang ada beberapa lafaz, la tashrabu fi aniyatiz dzahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha. Jangan minum di wadah emas dan perak, dan jangan makan di piring yang terbuat dari emas dan perak. Ilahnya itu milik mereka kaum kafirin di dunia. Berarti khusus untuk makan dan minum. Tidak ada isyarat yang menunjukkan untuk semua jenis perbuatan. Nah, berarti sebenarnya perkataan ini sahih, qawi, kuat. Namun agar kita lebih terjaga, maka yang lebih diikuti, kita tidak menggunakan emas dan perak untuk hal apapun. Lebih terjaga di sini maksudnya karena hal seperti ini mempermudah kita menuju ke kesombongan, walaupun enggak selalu, enggak mesti. Dan juga keluar dari perkara yang khilaf. Ini kan perkara khilaf ini, dan dua-duanya berkaitan dengan neraka juga. Nanti akan ada hadisnya berkaitan dengan neraka juga. Walaupun kita tidak mengharamkan menulis dengan pena emas misalnya, namun sebagai ikhtiar dan menjaga-jaga kita tidak menggunakan pena emas dan menghindarinya. Oke, itu lebih baik. Baik, ada pertanyaan lagi atau hadis berikutnya dari Ummu Salamah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Alladzi yashrabu fi ina'il fiddah," yang minum di wadah yang terbuat dari perak, innama sesungguhnya ia yujarjiru. Yujarjiru di sini artinya apa? Berarti di sini fa'ilnya dia. Fa'ilnya orang yang makan tersebut atau yang minum tersebut, itu fa'ilnya, pelakunya. Tapi di sini majaz, memasukkan. Apa? Memasukkan. Jarjiru itu misalnya tuh melihat airnya sedang mendidih. Air yang sedang mendidih itu menggelegak. Nah, seperti itu. Jadi bergelombang kencang. Innama yujarjiru, maka dia seolah-olah menjadikan fi batnihi, di perutnya, naro jahannam, api jahannam yang menggelegak. Ngerti maksudnya? Kalau di terjemahan situ gimana? Mencurahkan ke dalam perutnya api jahannam. Bahasanya itu mencurahkan ke dalam perutnya api jahannam. Jadi dicurahkan, Masya Allah.
Iya, maksudnya menyebabkan api jahanam tercurahkan di perutnya kelak di hari kiamat. Begitu maksudnya. Berarti ini karena ada wa'id, ada ancaman api neraka dan azab di akhirat. Itu berarti minum di wadah perak berarti itu termasuk dosa besar. Dosa besar termasuk dosa besar itu tidak akan diampuni kecuali bertaubat. Jadi kalau misalnya puasa Arafah misalnya puasa yang menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya, itu yang dihapus ya dosa kecil. Kalau dosa besar diwajibkan taubat dulu, dan taubat juga ada syarat-syaratnya. Namun ketika sudah wafat, walaupun seorang muslim ya memiliki dosa besar, misalnya zina misalnya, nah itu setelah wafatnya, apakah dia tidak akan diampuni oleh Allah di hari kiamat? Mungkin diampuni, mungkin tidak. Masih ada kesempatan diampuni tanpa mungkin tidak bertaubat sebelumnya. Namun kaidah asalnya, yang mana dosa besar tidak akan diampuni sebelum bertaubat. Itu kaidah asal. Namun Allah Subhanahu wa taala kan menghendaki sekehendaknya. Ya, seperti dalam firman Allah, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Ulama juga berikhtilaf, ini syirik di sini syirik akbar saja atau syirik akbar dan asghar. Ikhtilaf lagi. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan berkaitan dan mengampuni selain dari kesyirikan. Dari dosa-dosa besar seperti zina, homo misalnya, naudzubillah dan sebagainya. Itu masih mungkin diampuni. Walaupun belum bertaubat, kita tidak tahu. Namun kaidah asalnya dia tidak diampuni, kaidah asalnya. Oleh karena itu kita tidak bisa mengatakan orang itu di neraka. Karena apa? Allah masih mengampuni dia, mungkin menghapus semua dosanya mungkin. Begitu ya. Taib alladhi yashrabu fi ina'i fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Ada pertanyaan? Bejana tanah liat gimana? Ya? Misalnya minum teh koci. Iya ya. Teh koci. Teh koci Bejana dari tanah liat itu boleh tak? Teh koci dari tanah liat. Iya, kita minumnya Bejananya kan tanah tanah liat. liat. Gelas. Tidak ada dalil pelarangannya. Kalau misalnya gini, ya itu pertanyaan itu dari kenapa ada hadir pertanyaan itu kenapa? Sebabnya apa? Ada pengalaman. Ada pengalaman buruk ya. Kalau misalnya bejana dari apapun, misalnya bejana atau dari guci perhiasan, guci yang bagus misalnya berhias-hias, itu tidak ada dalil melarangnya secara nas, tidak ada. Namun jika ada indikasi itu akan menyebabkan kesombongan, nah ini dalilnya atau pelarangannya bukan di zat gucinya, tapi di kesombongannya. Nah bisa aja orang di gelas biasa sombong dan minum, bisa aja. Jadi yang dilarang kalau di sini itu kesombongannya atau indikasi terhadap kesombongannya, bukan secara zat gelasnya atau wadahnya. Ada lagi pertanyaan? Ya akhwat silakan. Oh baik, udah lewat. Ya. Ustaz, kalau di emas itu Saya nggak tahu. Itu termasuk perhiasan tuh kan? Saya catat lagi lah. Mas yang tadi pura-pura boleh? Boleh. Hasil ijtihad sendiri atau gimana? Lihat di internet. Jadi internet. Islam ya, internet. Berbahasa Arab situsnya. Boleh karena apa? Dalilnya karena tidak ada dalil. Iya. Iya. Dalilnya karena tidak ada dalil kan? Mimma fil ardi halalan thayyiban juga ya. Al-Baqarah 168. Itu dalilnya umum sekali itu. Tidak ada khilaf, nggak disebutkan. Fuqaha ahli Madinah bilang boleh, mazhab Syafi'i, mazhab Malik juga bilang boleh. Fuqaha ahli Madinah berarti mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Minum boleh, memakan itu. Boleh. Baik, besok untuk makan nasi silakan. Itu jawaban untuk ini ya. Tapi tetap insya Allah kalau misalnya saya ingat saya periksa lagi. Tapi lebih condong mungkin boleh karena memang tidak ada indikasi untuk larangan ya. Tapi wallahu a'lam. Kalau di situ dibilang boleh, betul. Kalau misalnya antum mau bertaklid pada fatwa tersebut silakan. Baik, ada lagi?
bahasa Arab jadi sempit. Ada lagi? Itu untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Yang perempuan apa lagi? Kalau untuk laki-laki. Iya, perak untuk laki-laki tidak apa. Khusus perak. Emas tidak boleh. Emas tidak boleh. Itu nanti ada di bab pakaian suatu saat 5 tahun lagi insya Allah. Itu aja. Ada lagi? Kita selesaikan, nanti kita kembali ke bahasa Arab insya Allah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.